Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Eni Rohmania, guru MPLB dari SMK Muhammadiyah 1 Keling. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Hal itu termasuk dalam fase F untuk kelas 11. Adapun tujuan yang ingin kami capai setelah pembelajaran kali ini adalah murid mampu untuk menjelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Untuk yang kedua, murid mampu menerapkan, mampu mempraktekkan bagaimana prosedur dan langkah-langkah pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Perlu diketahui bahwa pelayanan kepada kolega maupun pelanggan dalam sebuah kantor, dalam sebuah perusahaan itu sesuatu hal yang sangat penting karena bisa meningkatkan citra suatu kantor ataupun perusahaan. Dan bagi kantor yang dalam bisnis, dalam dunia bisnis bisa meningkatkan perolehan keuntungan. Terutama bagi mereka yang memang di dunia bisnis, bagi mereka perusahaan yang mencari keuntungan. Bagi perusahaan atau kantor yang tidak mencari keuntungan tentu akan membawa nama baik bagi kantor tersebut di tempat lain. Baiklah, perlu kita bedakan. Tadi di awal Bu Eni sampaikan bahwa pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Perlu kita bedakan apa itu kolega dan apa itu pelanggan. Kolega adalah teman sejawat atau rekan seprofesi yang bisa berasal dari dalam perusahaan, dalam kantor sendiri, ataupun dari perusahaan lain yang bekerja yang sesuai setara dengan kita. Sedangkan pelanggan adalah orang atau pihak lain yang membeli dan menggunakan produk atau jasa yang kita berikan. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada kolega maupun pelanggan, agar pelayanan kita bisa memuaskan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu kebutuhan dan tujuan pelanggan datang ke kantor kita. Yang kedua, setelah kita mengetahui, maka kita harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut, bisa memenuhi tujuan tersebut. Sehingga kalau kebutuhan mereka terpenuhi, maka mereka akan merasa puas. Nah, ketika mereka puas, langkah yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga, kita tidak harus hanya puas dengan itu, tetapi bisa kita lakukan peningkatan pelayanan supaya lebih baik, dan lebih baik. Berikut ini nanti akan kami sampaikan tentang video yang bisa dilihat oleh anak-anakku semuanya, bagaimana pelayanan yang baik kepada pelanggan dan juga pelayanan yang kurang baik. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Ibu. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Mau minta tolong dibuatkan surat tugas ya, Bu? Kalau boleh tahu itu untuk surat apa dan kapan ya, Bu? Surat untuk besok ya. Itu acaranya ke Semarang. Bisa dilihat ini contohnya seperti ini, Bu. Iya, sebentar ya Bu, saya buatkan dulu. Iya. Ini Bu, suratnya sudah jadi, bisa Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Saya mau menanyakan tentang ijazah. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana? Saya butuh ijazah anak saya hari ini. Apakah bisa saya ambil? Atas nama siapa? Kamila, kelas 12 MPLB 2. Saya cek dulu ya, Bu. Ya. Atas nama siswa Kamila, belum cap 3 jari, Bu. Berarti saya tidak bisa ambil hari ini. Mohon maaf, tidak bisa diambil.
Kenapa? Masalahnya di mana? Karena belum cap 3 jari, seharusnya anak sendiri yang kesini ambil ijazahnya. Tapi administrasi kan sudah lunas, sudah saya bayar. Iya, saya tahu administrasi sudah lunas semua. Tapi ijazah itu perlu cap 3 jari. Intinya, saya tetap tidak bisa ambil hari ini. Iya, Terus tidak bawa bisa. anaknya langsung. Iya, anaknya harus langsung ke sekolahan sendiri, cap 3 jari baru bisa diambil. Meskipun semua sudah tidak ada masalah, termasuk administrasi. Iya, tidak bisa tetap. Baiklah kalau begitu. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Gini, saya wali dari Kamila, anak kelas 12 MPLB 2. Iya. Ingin menanyakan terkait ijazah. Ya, atas nama Mbak Kamila ya. Nanti saya cek dulu ya, Bu. Ya, Ini mau pengambilan ijazah ya, Bu? betul. Karena saya butuh cepat ini, karena dia kan ingin melamar kerja. Ya. Jadi hari ini saya harus bawa pulang ini ijazahnya. Iya. Sudah dikirim nanti. Di sini administrasinya sudah selesai semua, Ibu. Tapi mohon maaf, ini Mbak Kamilanya itu belum cap 3 jari. Nah, seharusnya mau ambil ijazah itu cap 3 jari dulu. Berarti intinya saya tidak bisa mengambil ijazah hari ini. Iya, Ibu, Meskipun mohon saya maaf. ibunya? Iya, mohon maaf. Meskipun sekali lagi administrasi ya, Bu. juga sudah lunas. Mohon maaf, Ibu, sekali lagi tidak bisa. Soalnya ijazah itu harus ada cap 3 jari dari anaknya tersebut. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ini saya butuh cepat loh. Mohon maaf, Ibu, anaknya besok kalau sudah pulang ke rumah disuruh ambil saja ke sekolah. Nanti cap 3 jari baru dikasihkan. Oh baik, intinya harus ada anaknya langsung. Iya. Baru saya bisa mengambil ijazah itu. Iya, Ibu. Mohon maaf sekali lagi ya, Ibu. Apa perlu ada yang ditanyakan lagi, Ibu? Ya sudah, terima kasih informasinya. Iya, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Setelah menyaksikan video tadi, anak-anakku bisa melihat bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik sehingga kolega dan pelanggan kita merasa puas. Intinya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengetahui kebutuhan dan tujuan pelanggan. Yang kedua, bisa memenuhi kebutuhan dan tujuan pelanggan tersebut. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin lama semakin baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan anak-anakku semuanya dalam memberikan pelayanan kepada kolega dan pelanggan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rifan, selaku Ketua KSPPS BNP Harapan Kecamatan Jayapura, menyatakan setelah melihat tentang kaitannya dengan tayangan untuk pelayanan kerja, standar kerja yang dilakukan ini sudah sesuai dengan standar kami yang kami kerjakan dan lebih bagus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.